بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل إن شاء الله كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Masih pada kitab Fathul Aziz Al-Qawi, menyingkap syubhat orang-orang yang merayakan Maulid An-Nabi. Di pertemuan yang kemarin kita menyebutkan sekitar 3 syubhat tentang hujjah orang-orang yang atau syubhat orang-orang yang merayakan Maulid dan kebid'ahan secara umum. Begitu juga sebagaimana mereka tidak bisa mendatangkan dalil secara rinci untuk membenarkan maulid, maka bantahan kepada mereka juga dalil secara umum. Sebagaimana mereka tidak bisa mendatangkan dalil secara rinci yang membenarkan maulid, begitu juga bantahannya kita membantah dalil mereka sesuai dengan keumuman. Karena maulid di antara bentuk kebid'ahan dalam perkara ibadah. Karena maulid di antara bentuk kebid'ahan dalam perkara ibadah. Syubhat yang pertama, kemarin kita sebutkan apa? Apa syubhat yang pertama? Bahwa mereka beristilal dengan ayat di surah Al-Hadid, kan gitu, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha' ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Nah, kata mereka bahwa orang-orang ruhban atau orang-orang rahib para yang beribadah di zaman Nabi Isa itu melakukan kebid'ahan dan Allah membolehkannya, kata mereka. Maka kita juga melakukan kebid'ahan dan itu dibolehkan dalam syariat. Itulah di antara bentuk hujjah mereka atau dalil mereka. Maka kita katakan di dalam ayat itu tidak ada secuil pun penistidlalan tentang bolehnya melakukan kebid'ahan. Bahkan Allah mencela rahib-rahib yang melakukan kebid'ahan sebagaimana ucapan Allah di ayat itu, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua syubhat yang kedua apa? Apa Rizki? Apa syubhat yang kedua? Hadis kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha wa la yunqas min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah kemudian orang-orang mengikutinya, maka akan diberikan pahala kepada yang pertama kali melakukannya, kan gitu, tanpa dikurangi. Begitu juga man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizr man amila biha wa la yunqas min auzarihim syai'. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, kan gitu. Maksud sanna di sini, makna sanna bukan melakukan kebid'ahan, akan tetapi apa? Mempraktekkan sebagaimana dalil yang ditunjukkan. Dalil apa? Dalil tentang inna awwala, kan gitu, sesungguhnya ma min nafsin qutila zulman, kata Nabi, tidaklah setiap jiwa yang dibunuh dengan cara kezaliman illa li ibni Adam al-awwal, kecuali bagi anak Adam yang awal, kiflu damiha, mendapatkan dosa atas darah yang ditumpahkan. Fa innahu man awwal sanna al-qatl, karena sesungguhnya anak Adam yang pertama kalilah yang mensunnahkan apa? Pembunuhan. Man sanna al-qatl. Apa makna man sanna? Melakukan atau mempraktekkan atau mencontohkan. Nah, maka makna sanna di situ apa? Melakukan, bukan melakukan kebid'ahan. Adapun sunnah hasanah, yang dimaksud dengan sunnah hasanah di dalam hadis apa? Amalan terpuji yang sudah ada contohnya. Karena asbabul wurud, sebab datangnya hadis itu apa? Ada seseorang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah, kemudian orang-orang mengikutinya. Nah, kemudian Nabi pun mengucapkan hadis itu. Ada panjang bantahannya juga lagi. Maka
Di dalam hadis itu tidak ada secuil pun pembenaran untuk melakukan bid'ah. Kemudian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ni'mal bid'ah hadhi, atau ni'mat al bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Salat tarawih dilakukan dalam berjamaah. Ini juga kita bahas. Tidak ada secuil pun pendalilan untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah dalam hadis ini atau riwayat ini. Kenapa? Karena Umar mengatakan bid'ah di sini adalah bid'ah apa? Lughawiyah. Sebagaimana yang dikatakan siapa? Ada dua ulama kita sebutkan kemarin. Abu Jihad. Ahsan, tanam Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan beliau membagi bid'ah itu cuma ada dua, imma bid'ah lughawiyah atau bid'ah syar'iyah. La tsalitsa lahuma, tidak ada yang ketiga. Kemudian satu lagi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Nah, kemudian ada banyak bantahan yang lain. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik, syubhat yang keempat. Syubhatur rabi'ah istidlaluhum biqauli Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma ra'ahu al-muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Berkata sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ma ra'ahu al-muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa saja yang dipandang kaum muslimin adalah kebaikan, maka di sisi Allah kebaikan. Apa saja yang dipandang kaum muslimin sebuah kebaikan di dalam agama maksudnya, maka tentu di sisi Allah adalah kebaikan. Yang pertama asar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di musnad beliau di nomor hadis 3600. Begitu juga Al-Imam At-Tayalisi. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan riwayat ini di dalam kitab beliau As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Bahwa kata Ibnu Mas'ud apa yang dipandang kaum muslimin sebuah kebaikan, maka di sisi Allah kebaikan. Kata mereka berarti apa? Berarti ada bid'ah hasanah. Masih bid'ah hasanah lagi yang diangkat. Nah, maka yang pertama kita katakan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah manusia yang paling kuat dalam membantah kebid'ahan. Yang paling kuat dalam membantah kebid'ahan. Apa buktinya? Kan gitu kan? Buktinya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan selainnya, hadisnya sahih. Begitu juga At-Tirmidzi rahimahullah. Kisah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di antara bid'ah amaliyah yang pertama kali muncul ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat sebuah kaum yang berkumpul di sebuah masjid menunggu salat. Nah, kemudian salah seorang di antara kaum ini memimpin zikir-zikir yang mereka ada-adakan. Kemudian setiap kaum itu berkata, sabbihu mi'ata marrat. Ayo bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang di sana halilu mi'ata marrat. Kan diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya ini apa? Berkumpul-kumpul, kaifiatnya lihat. Kaifiatnya berkumpul dipimpin satu orang. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari melihat perkara ini kan gitu. Oh, ini kan kayak yang baik gitu. Makanya aku pastikan dulu ke Abdullah bin Mas'ud. Khawatirnya aku mengetahui atau aku tidak mengetahui ada amalan yang bisa jadi diketahui orang lain kan gitu. Makanya enggak aku langsung ingkari. Kenapa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tidak langsung mengingkari?
Khawatir dia ada ilmu yang dia nggak ketahui. Jelas kan gitu. Kok berpikir kenapa nggak langsung diingkarinya kalau memang tahu itu apa sebuah penyimpangan? Karena dia menganggap, oh kayaknya bagus ini kan amalan. Bisa jadi ada ilmu yang aku nggak ketahui. Apa solusinya? Bertanya kepada para sahabat yang lebih senior dan lebih berilmu. Itulah Abdullah ibn Mas'ud. Ini sebagaimana disebutkan penulis. Kata beliau, unzur akhil karim ila dhalikal adab al-azim wal khaliq wal khalq ar-rafi' min Abi Musa ma'a man huwa akbar minhu wa a'lam minhu. Subhanallah. Bersamaan dengan itu Abu Musa al-Ash'ari di antara sahabat kibar, kan gitu. Para pembesar sahabat, bukan orang-orang yang kecil. Karena sahabat itu bertingkat-tingkat dari sisi keilmuan, dari sisi umur, keilmuan bertingkat-tingkat. Dan tidak semua sahabat itu apa? Ulama dalam tanda kutip yang mumpuni dalam keilmuan. Bahkan tidak semua sahabat itu apa? Menghafal Al-Quran. Nah, begitu juga tidak semua sahabat itu periwayat hadis. Jadi begitu juga tidak semua sahabat itu menguasai semua bidang ilmu agama. Ilmu waris ada mutakhassisnya, akidah ada, fikih ada. Sama seperti para ulama di zaman sekarang, kan gitu. Sedikit para ulama yang menguasai seluruh ilmu agama. Ilmu agama ini ada banyak bidang. Ada akidah, ada fikih, ada muamalah, ada ilmu waris, ada ilmu hadis. Tidak semua orang menguasainya. Nah, begitu juga para sahabat. Maka dia bertanya kepada Abdullah ibni Mas'ud. Nah, kemudian diceritakanlah kisah sebuah kaum yang berzikir berjamaah yang dipimpin satu orang. Nah, kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendatangi orang-orang itu? Kata beliau, waihakum ya ummat Muhammad. Sungguh celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halaktakum. Betapa cepat kalian binasa. Lihat, ini celaan Abdullah bin Mas'ud kepada mereka yang berzikir sambil berjamaah. Dilakukan dengan cara berjamaah, bukan pelaku maksiat yang dicela ini, tapi orang-orang yang berzikir akan tetapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, kan gitu. Kemudian kata beliau, haula'is sahaba nabiyukum mutawafirun. Sahabat Nabi di sisi kalian masih bertebaran. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubal. Baju Nabi belum koyak. Maksudnya Nabi baru meninggal gitu, belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Gelas-gelas Nabi belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, innakum la ala millati ahda min millati Muhammad au muftatihu babad dhalalah atau babid dhalalah. Silahkan kalian pilih dua pilihan. Kalian lebih berada di atas petunjuk dari umat Muhammad, maksudnya dari para sahabat, atau kalian membuka pintu kesesatan. Orang yang dimarahi Abdullah bin Mas'ud ini siapa? Orang yang berzikir berjamaah, bukan pelaku maksiat, bukan dalam pelaku maksiat yang diketahui tentunya, maksudnya kebid'ah. Kemudian apa kata mereka? Qalu ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Persis apa yang dikatakan orang di zaman sekarang. Kan ini kan baik gitu. Kemudian itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang dituliskan dengan tinta emas. Kata beliau, wa kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Nah, begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah contoh Nabi, jangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Sungguh kalian telah dicukupkan dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Maka dari asar-asar yang lain menunjukkan bahwa asar yang tadi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun bukan maknanya bid'ah hasanah. Makanya ucapan seorang alim
Jangan difahami hanya satu sisi. Kumpulkan seluruhnya baru digabungkan, kan begitu. Bukan satu difahami udah kayak gitu. Enggak, kumpulkan, cari ucapan yang lain. Begitu juga para ulama, begitu juga sebagaimana hadis, kan gitu. Enggak boleh kita hanya memahami satu hadis. Bisa jadi ini hadis umum, ada yang mengkhususkannya. Hadis am, ada mukhassis. Inilah pentingnya belajar usul fikih. Ada yang mutlak, maka ada yang muqayyid. Kan gitu, hadis muqayyid. Ada yang mubham, ada yang mubayyin. Maka di sini pentingnya apa? Peran ilmu usul fikih. Begitu juga peran ilmu hadis. Nah, enggak boleh mencukupkan hanya satu hadis. Makanya para ulama subhanallah berselisih pada sebuah hukum karena bisa jadi mereka memahami hadis umum, tapi bagi mereka hadis yang mengkhususkannya itu dhaif. Itu di antara bentuk perselisihan antara para ulama. Nah, maka dari sini itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, bukan bid'ah hasanah. Kemudian apa maknanya? Taib. Yang pertama, dari sisi bahasa perlu kita fahami, karena para sahabat berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fushah, kan gitu. Mereka memahami konsekuensi dari ucapan mereka. Yang pertama, kalimat al-muslimun, ma ra'ahu al-muslimun. Al itu ada banyak dalam bahasa Arab. Ada namanya al lil istighraq. Apa itu makna al lil istighraq? Mencakup seluruh. Mencakup seluruh segala sesuatu. Nah, wal asri innal insana lafi khusri. Al insan di situ lil istighraq. Demi masa, kata Allah. Innal insan, inna kulla insan, sesungguhnya seluruh manusia, jins, kan gitu, istighraq atau jins, maka semuanya gitu. Maka apakah di dalam asar tadi yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, apa yang dilihat al-muslimun itu istighraq atau lil ahad? Al-ahad itu yang diketahui, maklum. Maksudnya di situ al-ahad, waktu itu. Ma ra'ahul muslimun, pada saat itu. Siapa pada saat itu? Sahabat. Apa yang dilihat sahabat Nabi adalah kebaikan, maka di sisi Allah kebaikan. Artinya apa yang para sahabat bersepakat di atasnya, maka itu juga di sisi Allah kebaikan. Ijma'ul muslimin fi dzakal waqt. Kesepakatan kaum muslimin, maksudnya para sahabat pada waktu itu. Jelas? Bukan maknanya bid'ah hasanah yang tidak ada membenarkannya. Karena disebutkan dalam hadis di riwayat Ahmad, begitu juga Al-Bazzar dan At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Tayalisi, begitu juga Abu Nu'aim fil Hilyah, Al-Baghawi, dan dihasankan Syekh Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Ada sekitar 6 jilid. Ini kitab yang bagus yang ditulis Syekh Muqbil rahimahullah, kitab hadis yang sahih tapi di luar Bukhari dan Muslim. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Di Dammaj, murid-murid Syekh Muqbil dulu disuruh menghafal itu. Nah, Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Tentunya mereka Bukhari Muslim biasanya di luar kepala itu, anak-anak Dammaj dulu. Makanya subhanallah, sampai ada kata para ulama, 1 tahun di Dammaj seperti S3 di Saudi. 1 tahun di Dammaj seperti S3 di Saudi. Maksudnya S3 kan 4 tahun sesuai dengan jumlah waktu yang diselesaikan untuk menulis disertasinya, kan gitu. Tapi begitulah maksudnya. Memang orang-orang Dammaj subhanallah dari sisi hafalan, dari sisi bahas itu semangat gitu. Kemudian riwayat ini disebutkan dalam hadis, kan gitu, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, kemudian Allah pun mendapatkan hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia.
fastafahu li nafsihi, kemudian Allah pun memilihnya sebagai seorang rasul, kan gitu. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad, kemudian Allah pun melihat hati hamba yang lain setelah hati Nabi Muhammad, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, kemudian Allah mendapatkan hati-hati para sahabatnya lebih baik dari hati-hati manusia yang lain, faja'alahum wuzara nabiyhi, dan Allah pun menjadikan menteri-menteri nabinya, kan gitu, maksudnya para sahabat, yuqatiluna ala dinihi, yang dimana mereka berperang untuk membela agama Allah. Kemudian fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Kemudian apa yang dilihat al-muslimun di situ maksudnya para sahabat adalah kebaikan, maka di sisi Allah kebaikan, dan apa yang dilihat para sahabat adalah keburukan, maka itu adalah keburukan. Maka dari mana mungkin riwayat Ibnu Abbas menunjukkan adanya bid'ah hasanah? Karena itu tadi mereka tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lain dan riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan ucapan yang sifatnya misalnya mutlak menjadi muqayyad, kan itu. Nah, yang sifatnya mubham menjadi mubayyan. Taib. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hadzal athar, maksudnya athar Ibnu Mas'ud yang tadi, fi hikayati ijma'i as-sahabah fi taqdimi as-siddiq wal amru kama qala Ibnu Mas'ud. Hadzal athar yang tadi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, itu menunjukkan, menceritakan tentang kesepakatan para sahabat untuk mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi, sebagai pemimpin. Nah, itu diantaranya gitu. Kalau misalnya kita law sallamna jadalan, makanya kan dalam berdebat sering law sallamna jadalan. Maksudnya oke lah kita terima maksudnya al di situ al muslimun, maksudnya lil istighraq, kan itu. Maka seluruh kaum muslimin. Maka tentu yang dimaksud di situ adalah ijma' kaum muslimin, sementara kebid'ahan yang kalian lakukan tidak ada ijma' di situ. Iya kan? Maksudnya oke lah bukan para sahabat. Kemudian apakah terjadi ijma' setelah para sahabat? Ini masalah usuliyah sebenarnya, dibahas di kitab usul fiqh. Maka yang rajih wallahu alam, mungkin setelah zaman sahabat juga terjadi ijma'. Nah, makanya para ulama berselisih kapan batas teraplikasinya ijma'. Nah, in'iqadu al-ijma' dalam istilah usul fikih. Apakah cuma sampai para sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in? Kemudian setelahnya apakah mungkin di zaman sekarang ada ijma'? Nah, maka itu dibahas di kitab usul fikih. Berkata Asy-Syatibi rahimahullah, inna zahirahu yadullu ala anna ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa hasanun wal umma la tajtami'u ala batil. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan mungkin sepakat berkumpul di atas kesesatan. Sementara bid'ah tidak ada kesepakatan di situ, bahkan kita mengingkari, bahkan para sahabat mengingkari, kan itu. Dari mana dalil mereka untuk membenarkan kebid'ahan? Nah, kemudian Asy-Syatibi mengatakan, Asy-Syatibi ini apa mazhabnya? Syafi'i. Nah, fa istima'uhum ala hasanin, kesepakatan para sahabat di atas kebaikan, syai'un yadullu ala husnihi syar'an, menunjukkan itu juga baik secara syariat. Li'anna al-ijma'a yatadamman dalilan syar'iyyan, fa hadha dalilun 'alaikum la lakum. Lihat kata Asy-Syatibi, karena ijma' para sahabat itu mencakup atau mengandung dalil syar'i, dan ini hujjah bagi atas kalian, kan gitu, bukan untuk kalian. Ini hujjah yang menyerang kalian, bukan membela kalian wahai pelaku bid'ah. Kemudian berkata Ibnu Hazm rahimahullah, wahtajju fil istihsani biqawlin yajri ala alsinatihim wa huwa ma ra'ahu almuslimun hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan wa hadha la na'lamuhu bi sanadin ila Rasulillah عليه الصلاة والسلام من وجه أصلا وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة
في مسند صحيح وإنما نعرفه عن ابن مسعود وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق لأنه إنما يكون إثبات إجماع المسلمين فقط لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن. انتهى كلامه من كتاب الاعتصام. Berkata Ibnu Hazm, katanya apa yang dijadikan orang-orang untuk melakukan kebid'ahan sebagai hujjah dengan ucapan Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang kaum muslimin adalah kebaikan maka di sisi Allah kebaikan, maka yang pertama ini tidak datang dari Rasulullah, kata Ibnu Hazm. Nah, akan tetapi kita ketahui ini yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi maksud Ibnu Mas'ud adalah ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Lau sallamna jadalan, okelah kita terima misalnya. Nah, begitu saja kan gitu. Sekiranya memang yang dimaksud Ibnu Mas'ud adalah apa? Bid'ah hasanah, maka ini menyelisihi ucapan Nabi alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Kan gitu. Maka kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa hadha sahibul qabr, kata Imam Malik. Semua ucapan selain Nabi bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali ucapan Nabi sekiranya, kan gitu. Sama seperti ucapan Umar bin Khattab, sekiranya yang dimaksud Umar adalah bid'ah syar'iyah, maka kita tinggalkan ucapan Umar dan kita ambil ucapan Nabi alaihi wasallam. Walaupun tentunya mereka para sahabat apa? Bukan mereka maksud adalah bid'ah syar'iyah. Karena apa konsekuensinya? Ketika kita katakan maksud dari sahabat mengatakan adanya bid'ah hasanah, berarti mereka enggak faham terhadap bid'ah hasanah. Ada banyak konsekuensinya. Ini mentajrih, menjelekkan para sahabat. Kan gitu. Dan di antara bentuk dosa besar membuat syariat di dalam agama bisa mengantarkan kepada kekufuran. Mungkinkah sahabat yang dijadikan rujukan tidak faham tentang bid'ah syar'iyah? Nah, begitu juga Abdullah bin Mas'ud berkata, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafar fa innahu la uswata fi syarr. Janganlah salah seorang di antara kalian mengikuti orang lain di atas agamanya. Kalau dia beriman, dia pun beriman. Kalau dia kufur, dia pun kufur. Kalau dia berbuat bid'ah, dia pun berbuat bid'ah. Kan itu. Karena tidak ada contoh, tidak boleh mengikuti seseorang maksudnya di atas keburukan. Ini ucapan Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan ulama yang lain. Inilah syubhat yang keberapa? Yang keempat. Jadi yang dimaksud Ibnu Mas'ud apa? Ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat, bukan apa yang kalian lihat wahai para peraya maulid. Nah, Asy-syubhah al-khamisah, syubhat yang kelima. Mereka berkata, yaqulun inna qawla al-imami asy-Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun, fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa as-sunnah fahuwa madhmum, yadullu ala anna hunaka bid'atan hasanatan. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka apa saja yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah terpuji. Apa saja yang sesuai dengan sunnah, maka itu terpuji. Maka apa saja yang menyelisihi sunnah, maka itu tercela. Kata mereka dari ucapan Imam Syafi'i ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Makanya yang selalu dikorek mereka apa? Bid'ah hasanah. Makanya ini harus dimatikan, kan gitu. Titik ini harus dimatikan, masalah bid'ah hasanah ini. Nah, makanya kita tidak terima dengan adanya istilah apa? Bid'ah hasanah. Kemudian bagaimana
mengkompromikan ucapan para ulama kan gitu. Seolah-olah mereka mengatakan adanya bid'ah, seolah-olah bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Baik, yang pertama ucapan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di kitab beliau Hilyatul Awliya, bukan di kitab-kitab mazhab di dalam kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Maksud dari Imam Syafi'i bid'ah mahmudah di sini adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Makanya yang benar bid'ah itu terbagi dua, lughawiyah dan syar'iyah. Lughawiyah dan syar'iyah sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab dan Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi dan para ulama ada banyak. Ini yang benar, pembagian bid'ah cuma dua, imma lughawiyah atau syar'iyah. Adapun hadis-hadis yang melarang kebid'ahan seluruhnya pada koridor bid'ah syar'iyah, la lughawiyah. Memahami ini saja kita subhanallah udah luar biasa selamat dari kebid'ahan seluruhnya, dan selamat bisa kita membantah seluruhnya. Kan itu, seluruh syubhat. Ini saja kita pahami. Bid'ah itu cuma ada dua, imma lughawiyah atau syar'iyah. Seluruh larangan yang dalam hadis Nabi itu adalah mencakup seluruh bid'ah syar'iyah, bukan lughawiyah. Nah, apa yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i dari bid'ah mahmudah adalah bid'ah lughawiyah? Berkata Al-Imam Ibn Rajab. Kita juga pakai ulama menjelaskan ucapan ulama yang lain kan gitu. Berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa muradu Syafi'i, maksud dari Imam Syafi'i maksudnya bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah tercela, anna aslal bid'atil madhmumah ma laysa lahu aslun fi syari'ati tarji'u ilaihi, bahwa asal dari bid'ah yang tercela bid'ah yang tidak dibangun di atas pondasi syariat. Wa hiyal bid'atu fi itlaqi syara', yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang diinginkan syariat. Wa amma al bid'atu al mahmudah, adapun bid'ah yang terpuji, fama wafaqa sunnah, yakni sesuai sunnah kan gitu, bid'ah sesuai sunnah, yakni ma kana laha aslun minas sunnati yarji'u ilaihi, segala sesuatu yang memiliki asal pondasi dari syariat, dari sunnah. Wa innama hiya bid'atun lughah, kata beliau, wa innama hiya bid'ah lughah la syar'an limuwafaqatiha as-sunnah. Kata Imam Ibn Rajab, maksud bid'ah terpuji di situ adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa yang sesuai dengan sunnah. Bid'ah secara bahasa yang sesuai dengan sunnah, imma maslahat mursalat atau siasat syariah atau al-istihsan as-sahih. Berputar pada tiga perkara ini, imma maslahat mursalat atau siasat syariah atau al-istihsan as-sahih. Makanya orang selalu tercampur antara maslahat mursalat antara dengan bid'ah, masih belum bisa bedain kan gitu. Dan banyak di antara mereka enggak belajar usul fikih, itu susahnya. Mereka enggak bisa bedakan antara maslahat mursalat dan bid'ah syariah. Mereka campur aduk, mereka otak-atik, kemudian mereka katakan semua bid'ah. Berarti pakai mikrofon bid'ah. Kan enggak bisa lagi membedakan. Ketawanya lagi. Lucu soalnya. Kita di mana, dia di mana. Nah, dan ini dikatakan Al-Imam Ibn Rajab di kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Maka di antara bentuk siasat syariah atau maslahat mursalat atau al-istihsanus sahih, itulah di antara yang mengumpulkan Al-Quran, dan berkumpul di atas qiraah al-hafz kan gitu. Begitu juga dengan khat Utsmani. Ini di antara apa? Di antara
bid'ah hasanah lughawiyah, bukan syar'iyah. Bid'ah hasanah tapi lughawiyah. Karena imma dia masuk ke dalam maslahat mursalat atau siasat syar'iyah atau al-istihsan as-sahih. Nah, bukan bid'ah syar'iyah yang memang diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah di antara ulama yang paling menolak masalah istihsan. Yang ditolak Al-Imam Syafi'i istihsan yang tidak sahih. Kemarin sudah kita sebutkan al-istihsan huwa udul hukum al-mas'alah an nadhairihi, kan itu, lidalilin yaqtadih, mengeluarkan sebagian hukum masalah dari yang semisal dengannya dengan dalil yang menguatkannya. Kemudian kita sebutkan contoh al-istihsan. Apa di antara contohnya kemarin? Bai' al-araya, kan itu. Naam. Membeli buah di pohonnya. Ini kan keluar dari jalur, itulah istilahnya. Karena seluruh keumuman kan gitu, bahwa membeli buah yang belum matang di pohonnya itu kan diharamkan. Beli buah yang belum matang di pohonnya itu diharamkan. Kenapa? Karena ada gharar di situ. Bisa jadi nggak matang, nggak masak semua, atau dimakan ulat atau apa. Siapa yang rugi? Ya pembeli yang rugi. Tapi dibolehkan pada rutab, kurma yang belum matang, yang masih mengkal. Ini khusus pada rutab dengan membeli dengan kurma basah atau kurma kering. Dan di antara ulama yang menjelaskan keadaan Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman, bahwa ketika ada seseorang yang bertanya kepada al-Imam Syafi'i tentang sebuah hukum, kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis Nabi, qala Rasulullah alaihi wasallam kada wa kada, kan gitu. Kemudian orang ini berkata, ataquluna bihadza, apakah engkau mengamalkan apa yang kau ucapkan, maksudnya dari hadis Nabi. Kemudian Imam Syafi'i marah, wa asfarra launuhu, sampai wajahnya berubah menguning, dan berkata, waihak, celaka engkau, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza ruwitu an Rasulillah alaihi salatu wassalam syai'an falam aqul bihi na'am 'ala ar-ra's wal 'ainain, 'ala ar-ra's wal 'ainain. Jadi enggak mungkin aku mengucapkan sebuah hadis kemudian aku tidak meyakini dan mengamalkannya. Nah, sementara Imam Syafi'i juga mengucapkan ucapan Nabi alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, kan gitu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man 'amila 'amalan laysa alaihi amrun fa huwa raddun wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada hadis yang banyak yang menunjukkan bahaya kebid'ahan. Adzan, fadhil. Baik, asyubhah as-sadisah, syubhat yang keenam. Syubhat yang keenam.
Yaqulun, mereka berkata, maksudnya orang-orang yang merayakan Maulid, inna ba'dha al-ulama qassama al-bid'ata ila 5 aqsam. Sesungguhnya sebagian ulama membagi bid'ah itu menjadi 4 bagian. Sesungguhnya ulama atau sebagian ulama membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Tadi anak kata 4. 5 khamsah. Sabqul lisan. Inna ba'dal ulama qassama al-bid'ata ila 5 aqsam. Sesungguhnya bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Seperti hukum taklifi. Hukum taklifi kan ada 5 kan? Yang pertama apa? Wajib. Kemudian sunnah, mustahab, nafal, nadab, namanya sama. Kemudian yang ketiga mubah, makruh, haram. Ahsant ya Aba Ikrimah. Nah, kemudian kata mereka yang pertama apa? Bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib kata mereka. Ada namanya bid'ah yang wajib. Kata mereka seperti apa? Kata'allumi al-ulum asy-syar'iyyah wa tasnif al-kutub. Seperti mempelajari ilmu syar'i dan menulis kitab. Nah, ini bid'ah wajibah. Seperti mempelajari ilmu syar'i dan menulis kutub. Begitu juga seperti menulis hadis, kan gitu kan? Kutubul hadis kan enggak ada zaman Nabi. Begitu juga mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Begitu juga mengadakan ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu waris, ilmu irth, ilmu faraid. Maka ini enggak ada zaman Nabi. Kata mereka ini apa? Bid'ah wajibah. Kemudian ada yang kedua bid'ah mandubah atau mustahabbah. Seperti apa? Kata mereka ka ihdathi ar-rabt wal madaris wal adhan ala al-manair. Seperti mengadakan rabt. Rabt itu dalam bahasa Arab kayak ma'had. Sama seperti ma'had. Apa ma'had? Ma'hadnya ma'had kan gitu, sekolah. Ma'had itu kan dari ahida, yakni orang diam di situ. Sama seperti rabt, marabit. Ini istilah orang-orang zaman dulu namanya. Maksudnya sekolah-sekolah, madaris yang mereka berkumpul diam di situ kayak pesantren. Kalau sekarang pesantren lah. Begitu juga seperti azan di atas menara. Kalau sekarang azan pakai mikrofon. Ini contoh saja ini untuk menjelaskan kan gitu. Makanya para ulama, makanya ada dalam istilah kaidah para ulama apa istilahnya? La mu'aradah fil mithal. Contoh itu enggak boleh didebat gitu. Ketika seseorang mencontohkan sebuah hukum, enggak boleh didebat karena dia sedang menjelaskan tanpa melihat contoh itu sesuai dengan dalil, maksudnya ada dalil yang sahih atau enggak. Dia hanya menjelaskan apa? Menjelaskan hukumnya gitu, menggambarkan, bukan menjelaskan hakikat dari hukum, tapi sedang mendekatkan pemahaman. Nah, kemudian bid'ah makruhah. Ada bid'ah yang sifatnya apa? Makruh. Seperti kazukhrufati al-masajid, seperti menghias masjid. Yang sahih menghias masjid muharram. Maksud menghias di situ menghias yang tidak ada fungsinya. Yang tidak ada fungsinya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini di antara bentuk tanda-tanda kiamat. Menghias masjid yang tidak ada fungsinya. Nah, makanya di antara ciri khas masjid-masjid sunnah enggak banyak lukisan-lukisan, kaligrafi,
terus juga apa-apa, entah apa-apa poning kepala di dalam kan gitu. Tapi polos dia, enak, tenang gitu. Nah, begitu juga tentang masalah kubah, kayak gitu. Masalah kubah itu termasuk di antara zukhrufatul masjid. Sesuatu yang nggak ada fungsinya sampai kubah berjuta-juta yang ada dari emas, dari entah apa, dari datar saja dibuat. Kenapa kan gitu? Boleh dibuat menara tinggi supaya tahu orang kalau itu apa? Masjid kan gitu. Ini nggak masalah. Tapi kalau kubah yang sifatnya zukhrufah, maka ini diharamkan. Kemudian wa mubahah, bid'ah mubahah, bid'ah bid'ah yang sifatnya mubah. Kemudian dia mereka mengasih contoh, ini kan contoh ahlul bid'ah, katawsi'ati atau katawassu'i fil ma'kal wal mashrab, seperti yakni berluas-luas dalam masalah makanan dan minuman. Perlu diperhatikan apabila yang dimaksud berluas-luas dalam masalah makanan dan minuman, apabila yang dimaksud dengan porsinya, maka ini jatuh pada israf, dan israf diharamkan dalam agama. Apabila yang dimaksud dengan nau'nya, jenisnya, hari ini mau makan rendang, besok arsik, besoknya gulai masam, maka ini perkara yang dimubahkan, dan ini diantar bentuk kebid'ahan, ya enggak? Karena arsik enggak ada di zaman Nabi, karena pangkat tahu tempe enggak ada di zaman Nabi. Apabila yang dimaksud dengan porsinya berluas-luasan, porsinya lebih dari yang kita butuhkan, maka ini diharamkan. Apabila yang dimaksud dengan jenisnya, maka ini yang dimubahkan. Jelas. Makanya kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan jangan israf. Kata para ulama, israf itu apa? Israf itu mengambil sesuatu di luar porsinya. Adapun membelanjakan sesuatu pada yang haram dikatakan tabdzir. Nah, kullu tabdzirin israf wa laysa kullu israfin tabdzira. Semua yang mubadzir itu israf, tidak semua yang israf itu tabdzir. Israf itu berluas-luas pada perkara yang mubah. Baik. Kemudian bid'ah muharramah. Kata di sini bid'ah muharramah, wa hiya ma uhditsa li mukhalafati sunnah. Itulah segala sesuatu yang diada-adakan yang menyelisihi sunnah. Walam tashmalhu adillatu syara' al-'ammah, yang tidak dicakup oleh dalil syariat yang umum, yang tidak dicakup atau tidak masuk ke dalam dalil syar'i yang sifatnya keumuman. Walam yahtawi ala maslahatin syar'iyyah, dan tidak juga dicakup oleh maslahat syar'iyyah. Ini kata mereka bid'ah yang muharramah. Nah, anehnya mereka ketika mereka mengatakan misalnya bid'ah yang diharamkan adalah yang menyelisih sunnah dan tidak dicakup oleh dalil umum, yang tidak dikandung oleh maslahat syariah, mereka memasukkan antara bid'ah lughawiyah atau bid'ah syariah kepada bid'ah lughawiyah. Kan gitu. Sering mereka kecampur nih. Enggak bisa membedakan antara bid'ah syariah dan bid'ah lughawiyah. Yang pertama jawabannya, kata penulis, anna taqsim al-bid'ah ila khamsati aqsam, bahwa pembagian bid'ah menjadi 5, ada yang muharram, kan gitu, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang mubah. Maka ini tertolak oleh hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu kesesatan, dan hadis ini sifatnya umum. Nah, dan tidak ada yang mengkhususkannya. Kemudian kata penulis di sini bahwa pembagian bid'ah itu menjadi 4, itu juga pembagian yang bid'ah. Anna hadha taqsim lil bid'ah laysa lahu aslun yarji'u ilaihi, kan itu. Ini juga pembagian bid'ah. Nah,
Berkata Asy-Syatibi rahimahullah, Asy-Syatibi. Apa kata Asy-Syatibi tentang pembagian bid'ah yang 5 ini? Asy-Syatibi berkata, inna hadha taqsim amrun mukhtara'un. Sesungguhnya pembagian bid'ah menjadi 5 ini pembagian yang bid'ah, perkara bid'ah. Ini mengucapkan Asy-Syatibi Asy-Syafi'i. Silahkan bantah Asy-Syatibi Asy-Syafi'i. La yadullu alaihi dalilun syar'iyyun. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Bahkan pembagian bid'ah itu kontradiksi. Kata beliau, lianna min haqiqatil bid'ah, karena hakikat dari kebid'ahan, alla yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Kan hakikat dari kebid'ahan tidak ada dalilnya, kan gitu kan, yang memerintahkannya. La min nusus syara' wala min qawaidihi. Tidak juga dari secara dalil yang sifatnya rincian atau secara kaidah keumuman. إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. Artinya, ketika kalian mengatakan kok bisa ada bid'ah tapi mubah, kok bisa ada bid'ah tapi wajib, kan gitu. Ini seperti apa? Kayak main-main dalam ucapan. Apa gunanya kalian mengatakan bid'ah ini wajib? Nah, maka enggak mungkin ada bid'ah wajib, enggak mungkin ada bid'ah mustahab. Sementara Nabi apa? Melarang dari kebid'ahan. Berarti kan kontradiksi sebenarnya. Fal jam'u baina kauni tilka al-asya' bid'an wa baina kauni adillati tadullu ala wujubiha aw nadbiha aw ibahatiha jam'u baina mutanafiyain. Kalau kalian maksud adalah bid'ah syar'iyyah, kemudian Nabi melarang dari bid'ah, seolah-olah Nabi mengatakan jangan kalian berbuat bid'ah, tapi wajib kalian berbuat bid'ah. Begitulah kira-kira, kan gitu. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah mustahab, ada bid'ah makruh, atau ada bid'ah mubah. Iya enggak? Seolah-olah Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan kalian buat bid'ah. Silahkan, wajib bagi kalian membuat bid'ah. Berarti kan ada apa? Kontradiksi kan? Kalau yang kalian maksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah syar'iyyah. Nah, amal makruh minha, adapun yang makruh wal muharram fa musallaman, ini kita terima min jihati kauniha bid'an la min jihati ukhra, dari sisi bahwa memang yang makruh dan muharram itu hakikatnya bid'ah, kan gitu. Sama kayak narkoba, bid'ah dan muharram dari sisi bahasa juga tentunya kan. إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه. Kata beliau, intinya tidak ada dalil yang menunjukkan atas pembagian bid'ah yang dimaksud. Kalaupun sekiranya bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang tepat adalah bid'ah lughawiyah, kan gitu, secara bahasa. Nah, tapi apa gunanya membagi bid'ah wajib tapi yang dimaksud dengan bid'ah lughawiyah? Apa maksudnya bid'ah mustahab tapi yang dimaksud dengan bid'ah lughawiyah? Apa yang dimaksud mubah kemudian dimaksud bid'ah? Kalian tinggal bagi bid'ah menjadi dua, lebih selamat. Bid'ah syar'iyyah, bid'ah lughawiyah, intahal kalam. Kan itu, pusing orang ini wajib kok, wajib. Oh, supaya ini lebih apa? Supaya enggak makin kecampur, kan gitu ya, boleh. Mengklasifikasi apa? Jenis dan hukum syar'iyyah atau lughawiyah. Adapun yang dimaksud dengan lughawiyah ini, maka itu bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia mustahab, bisa jadi dia mubah, kan gitu kan. Nah, dan yang Nabi maksud di dalam hadis-hadisnya bukan bid'ah lughawiyah, tapi apa? Bid'ah syar'iyyah yang sifatnya ucapan, perbuatan atau keyakinan atau ibadah. Nah, berkata Syekh bin Baz, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, "Dzakara jama'atun min ahli al-ilmi." Walaupun ada sebagian ahlul ilmi yang menyebutkan, kata beliau, annal bid'ata tanqasimu ila aqsamin khamsah, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, mustahab, mubah, muharram, makruh. Wa dhahaba akharun min ahli ilm, dan sebagian ulama lagi berpendapat
ila anna al-bid'ah kullaha dalalun wa laysa fiha taqsim. Seluruh bid'ah adalah kesesatan, maka enggak ada pembagiannya. Bal kulluha kama qala Nabi alaihi salatu wassalam dalalah, dan bid'ah itu seluruhnya sesat sebagaimana dikatakan Nabi. Wa jaa fi ma'na atau fi hadzal ma'na iddatu ahadits min hadits Aisyah wa hadits al-Irbad ibn Sariyah wa hadits ukhra wa hadha huwa shawab annaha la tanqasimu ila hadhihi al-aqsam bal hiya kulluha bid'ah aw dhalalah wal bid'atu takunu fi ad-din la fi umur al-mubahah. فالتنوع في الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن الأول لا يسمى بدعة حيث الشرع. Kan gitu kata beliau, makanan yang baru, tahu tempe di zaman sekarang sebagaimana di zaman dahulu enggak ada, maka tidak dikatakan bid'ah secara syariat. Wa in kana bid'atan min haitsul lughah, kata Syekh bin Baz, walaupun bid'ah secara bahasa, tapi bukan ini yang dibahas dalam syariat. Fa innal bid'ata fil lughah huwa al-muhdats ala ghairi mithalin sabiq. Karena secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Contohnya apa? Tahu tempe, oncom, sebutkan makanan-makanan yang takkan ada habisnya, kan gitu. Kama qala azza wa jalla badi'us samawati wal ard, sebagaimana Allah katakan badi'us samawati wal ard, artinya langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya, yakni mubtadi'uha wa mujiduha ala ghairi mithalin sabiq. Nah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Lakin la yuqal, tapi tidak boleh dikatakan bid'atun illa lima kana fi ta'abbudi min al-a'mali syar'iyyah, kan gitu. Enggak boleh dikatakan bid'ah kecuali yang berkaitan dengan amalan di dalam syariat. Tuh, yang sifatnya ibadah. Fa hadza kulluhu yuqalu fihi dhalalah. Maka seluruh bid'ah yang berkaitan dengan ibadah atau keyakinan atau ucapan yang berkaitan dengan agama, maka seluruhnya sesat. Ma yuqalu fihi annahu aqsam wajib wa sunnah ila akhir. Maka enggak boleh dibagi-bagi, ada bid'ah wajib, ada sunnah, ada mustahab ila akhir. Hadha huwa al-haq wa hadha huwa as-shawab alladhi irtadahu jama'atun min ahli al-ilm wa qarraruhu wa raddu ala man khalafa dhalik. Bahkan para ulama juga membantah ulama yang mengatakan bid'ah itu lima jenis. Wa kadzalika ta'liful kutub wa tanzimul adillati allati taruddu 'ala al-mulhidin wal khusum la yusamma bid'atan. هذا مما أمر الله به ورسوله وهو طاعة لله وليس ببدعة. فالكتاب العزيز جاء بالرد على الخصوم لأعداء الله بآيات عظيمة، وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد على خصوم الإسلام. وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا اعتنوا بالرد على خصوم الإسلام بما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله وأوضحوا الأدلة ونوعوها، وكل هذا لا يسمى بدعة في الشرع بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس ببدعة في حكم الشرع. وهكذا بناء المدارس والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع بل هو أمر مأمور به فإن الشرع أمر بالتعليم إلى آخره. Kata beliau, intinya perkara-perkara seperti membangun masjid, membangun sekolah, mengumpulkan mushaf ila akhirih, itu tidak dikatakan bid'ah secara syariat. Itu tidak dikatakan bid'ah secara syariat. Itu berputar imma dalam maqasid syariah atau maslahat mursalah atau siasat syariah atau al-istihsan as-sahih. Udah, terlepas dari tiga itu, maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, yang apabila dimaksud dengan bid'ah syar'iyyah hasanah. Nah, itu dia. Apabila kalian bid'ah hasanah, kalian inginkan bid'ah lughawiyah yang sifatnya hasanah, maka berputar pada tiga, imma siasat syar'iyyah, maslahat mursalah atau al-istihsan as-sahih. Nah, tafadhal fi soal. Kemudian beliau masih menukilkan kalam Syekh bin Baz, begitu juga kalam Syekh Ibnu Utsaimin, yang intinya sama sebagaimana yang di awal kita sebutkan ucapan Asy-Syatibi Asy-Syafi'i tentang pembagian bid'ah yang 5 itu adalah pembagian yang bid'ah, kata Asy-Syatibi. Nah,
Masa ada bid'ah tapi wajib? Kalau yang dimaksud dengan bid'ah apa? Syariah, kan gitu. Berarti seolah-olah Nabi mengapa? Memerintahkan dan Nabi melarang. Mungkinkah Nabi memerintahkan dan Nabi melarang? Atau Nabi melarang dan Nabi memerintahkan? Kata Nabi jangan minum, tapi di hadis yang lain Nabi bilang minumlah. Gitulah kira-kira, kan gitu. Nabi melarang dari kebid'ahan, tapi bid'ah itu wajib. Seolah-olah apa? Nabi mewajibkan bid'ah dan Nabi melarangnya. Mungkinkah tergambarkan di dalam syariat ada perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan? Maka la yutasawwar syar'an wala aqla. Naam, fi soal. Naam, fadhal. Pernah dijumpai orang sufi lagi bilang. Bilangnya saya itu Wahabi. Dia punya lisan dari luar. Katanya tidak ikut merayakan Maulid. Nah. Jadi saya bilang sudah saya sebutkan semuanya dari keburukannya apa semua tentang bahaya ini kan. Jadi mereka menjawab selalu pakai akal kalau saya lihat itu. Jadi tadinya saya pergi. Jadi bantahan terakhir itu apa lagi? Kita bilang semua keburukannya semua gitu. Makanya sebelum makanya anak belajar dari Syekh Albani rahimahullah. Kita harus dudukkan perkara yang menjadi kita sepakati. Itulah dikatakan al-umur al-muttafaq 'alaiha. Perkara-perkara yang kita sepakati. Kalian sepakat tidak ketika kita berdebat rujukan kita Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak? Kan gitu. Coba ini dulu yang disepakati. Kalau mereka bilang aku enggak mau, aku pakai dalil, enggak pakai Quran, pakai Sunnah, udah ngapain dilanjutkan? Ma'assalamah. Karena enggak ada gunanya apa? Sementara Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kan itu. Ini dulu yang didudukkan nih. Kita sepakat enggak mendudukkan masalah ini pakai dalil Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau pakai akal, kata si fulan, kata ini kau Wahabi, bukan ilmu. Untuk apa dibantah? Orang bodoh, kan gitu. Berarti enggak bisa. Untuk apa dilayani? Kalau mau debat silahkan datangkan dalilnya. Datangkan Al-Quran, datangkan As-Sunnah. Kalau kata fulan, kata atau kami begini, bukan ilmu. Berarti bukan Islam. Memang pas anak-anak itu kayaknya senang dia gitu. Kalau dia menang. Iya, menang, tapi menang dari sisi perasaan dia, kan gitu. Dari sisi perasaan dia. Makanya itu terus kita tanya dulu dia. Kita membahas permasalahan ini. Sepakat enggak kita jadikan Al-Quran dan Sunnah? Ada enggak dalilnya? Ini dulu yang disepakati. Makanya itu enaknya. Kan itu. Silahkan didatangkan dalilnya. Kan itu baru nanti kita cek di kutub-kutub para ulama. Silahkan. Ana yakin memang orang-orang saking bodohnya enggak pala bisa dia mendatangkan dalil. Karena memang enggak ada dalil. Kan gitu. Makanya Syekh Albani subhanallah ketika beliau membuka di telepon kemudian direkam, kan silahkan siapa saja yang mau debat. Ini dulu menjadi rujukan. Kalau beliau maksudnya musuh dia istilah dalam tanda kutip, lawan debatnya itu enggak sepakat dalam masalah ini, udah beliau enggak melanjutkan. Karena kalau dia keluar dari jalur, kita bisa sepakat nih. Kembali ke langkah pertama. Kita sepakat enggak Al-Quran dan Sunnah yang menjadi rujukan? Kan gitu. Sepakat enggak kita? Kalau dia bilang apa itu Al-Quran Sunnah? Udahlah, belajar dulu berarti. Orang Sahih Bukhari pun banyak enggak tahu. Banyak orang apa Sahih Bukhari? Saking bodohnya itu. Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Membuka hadisnya saya tidak tahu orang tuh. Hadis saja pun tidak jadi rujukan orang tuh. Banyak enggak, bukan hadis di orang kata si fulan, kata otak kami, kata ini, kata ustadz itu. Cuman ustadz itu rupanya nabi kamu, kan gitu. Padahal makanya subhanallah, itulah dakwah ke orang awam itu untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan dakwah istilahnya sederhana gitu. Nah, makanya insyaallah nanti bisa kita adakan al-madkhal ila kutub as-sunnah. Ada kitab ringkas mengenal hadis-hadis atau kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, kapan ditulis, siapa penulisnya. Ini penting kan gitu, karena ini turath,
ini perbendaharaan Islam, rujukan kita setelah Al-Quran. Kalau kita nggak kuat dalam masalah hadis, maka nggak ada gunanya. Begitu juga Syekh kita di Yaman, beliau menasihatkan kan gitu, supaya para penuntut ilmu supaya fokus pada ilmu hadis dari sisi ilal, kesahihannya atau kedhaifannya, supaya ketika ada sufi bisa jadi dia mendatangkan dalil, bisa jadi dia ada dalilnya. Tapi kalau kita itu hadisnya tahu maudhu', dia mau ngomong apa? Hadis maudhu', intahal kalam. Apa ya didebat? Hadisnya maudhu' disebutkan Ibnul Jauzi di kitab beliau Al-Mawdu'at. Para ulama menulis hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, hadis-hadis dhaif dituliskan para ulama, tinggal buka. Makanya para ulama juga dulu atau para masyayikh menghafal apa? Atau bukan menghafal sih, lebih membaca begitu. Silsilah Ad-Dhaifah Al-Albani. Ada sekitar berapa? 20 jilid atau 15 jilid, tergantung cetakan. Itu mereka baca supaya ada yang teringat kan gitu. Jadi itu diantara faedah membaca kitab itu. Oke lah kita nggak hafal, tapi kita ingat, oh ya ini pernah kita baca di kitab itu. Nah tinggal kita buka lagi gitu. Kalau menghafal ilmu seluruhnya itu memang susah kan itu, apalagi menghadirkannya. Tapi minimal ketika kita butuhkan, kita tahu kembali kemana, di mana rujukannya. Makanya banyak para ulama punya kitab, enggak semua itu yang kitab untuk dibaca. Ada kitab maraji' namanya, kitab rujukan. Karena kalau membaca seluruh kitab itu habis umur, enggak pernah siap kitab itu kita baca. Tapi minimal kita tahu, oh masalah ini ada di sini, oh masalah ini ada di sini. Kan enak gitu. Itulah yang dikatakan ilmiah, ilmu. Adapun berkata si fulan, berkata si alan, baru juga nggak bisa. Nah, ada lagi. Fadhal. Makanya kalau hanya sebataskan itulah kan, makanya celaan itu senjatanya orang yang kalah. Makanya kata para ulama, at-ta'n silahul ajiz. Celaan itu senjata orang yang kalah. Karena ketika dia tidak bisa menghadirkan hujjah, apa yang bisa dibilang? Wahabinya kau, jaullahnya kau. Kan itu. Apa itu? Apa ilmu kah itu? Terus kenapa kalau aku wahabi? Nah, ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka